Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Syubhadtika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia yang pada saat sekarang ini masih terjadi. Nah, salah satunya adalah tindakan kekerasan. Pada saat sekarang ini banyaknya terjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tindak kekerasan. Saat ini sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat, yang mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis. Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat. Kemudian, masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Banyaknya tindak kekerasan pada suatu wilayah menandakan bahwa wilayah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Bagi para korban, tindak kekerasan sebaiknya segera melapor pada pihak berwajib, lembaga pemerintah, keluarga, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dengan begitu, pelaku tindak kekerasan bisa segera ditangkap dan diberi hukuman. Selanjutnya, ada surat yang menjelaskan tentang tindakan kekerasan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Yang pertama, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna kasiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, selanjutnya surat yang menjelaskan tentang tindak kekerasan ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fatta'ani qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, jadi itulah surat yang menjelaskan bahwa tindakan kekerasan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dalam sebuah hadis, kita menemukan penjelasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tindakan kasar atau kekerasan tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Justru berlaku baik, sikap lemah lembut yang membawa banyak kebaikan. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Aisyah raujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, inna Allah yuhibbu rafqa wa yu'ti ala rafqi ma la yu'ti ala khunfi wa ma la yu'ti ala wasiwan. Yang artinya, diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun yang menyukai sikap lembut. Dia memberikan kepada kita sikap lembut, sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar dan juga pada sikap-sikap lainnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat tadi seperti tindakan kekerasan, ada upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan ini di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu selesaikanlah masalah tersebut dengan baik. Yang tak kalah pentingnya adalah pencegahan kekerasan melalui sosialisasi seperti itu, yaitu menyikapi masalah itu dengan baik dan cerdas. Setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat harus disikapi dengan baik agar tidak terjadinya tindakan kekerasan. Itu dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut dengan mendamaikan kedua belah pihak akibat terjadinya sebuah konflik. Nah, selanjutnya yaitu penegakan hukum secara adil. Nah, sistem hukum yang kurang tegas akan bisa mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan di masyarakat. Hal ini terjadi karena perasaan tidak senang saat keputusan hukum mulai digantikan dengan kekuatan harta. Rasa tidak senang inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah, oleh karena itu, penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas bisa mengurangi meningkatnya angka kekerasan yang ada di Indonesia. Nah, dari penjelasan tersebut, permasalahan yang ada di Indonesia atau permasalahan yang masih ada di sekitar kita yaitu tindakan kekerasan. Nah, tadi juga dijelaskan dalam sebuah surat dan hadis, tindakan kekerasan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Nah, dan juga ada upaya pencegahan dan apa yang harus dilakukan agar tindak kekerasan ini tidak terjadi lagi. Nah, jadi tindakan kekerasan ini adalah perilaku atau tindakan yang menggunakan kekuatan fisik, verbal, atau psikologis untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merugikan orang lain. Nah, mengatasi kekerasan ini memerlukan keberanian korban untuk melaporkan dan sistem pendukung yang kuat dari masyarakat, keluarga, maupun pemerintah. Nah, secara keseluruhan, kekerasan itu adalah masalah yang harus kita berantas demi menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi semua individu. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tindakan kekerasan atau permasalahan yang masih ada pada saat sekarang ini. Dan tadi saya sudah menjelaskan tentang surat atau ayat dan hadis yang berkaitan dengan tindakan kekerasan, serta upaya apa saja yang harus kita lakukan agar tindakan kekerasan itu tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.